Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warek-Warek, terutama Prof. Iswandi Syahputra sebagai yang mengelola dan mengkoordinir acara SOSPEM, para Warek yang lain, Pak Warek 2, Pak Warek 3, seluruh dekan yang ada di fakultas, para sekprodi, para kaprodi, para wakil dekan, para semua pejabat yang hadir, para kabak, dan yang berbahagia, para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Saya akan menyapa satu persatu para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Para mahasiswa yang tercinta dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Fakultas Adab dan Ilmu Budaya ada jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Ilmu Perpustakaan, dan Sastra Inggris. Luar biasa. Anda adalah calon sastrawan, Anda calon ahli sejarah dan kebudayaan, Anda adalah ahli ilmu perpustakaan, dan tentu saja you speak English very well. Para mahasiswa Fakultas Adab, masa depan Anda cerah. Saya akan menyapa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Para mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Kanseling Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Manajemen Dakwah, Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jurusan-jurusan ini sangat laku keras, diminati oleh pasar, dan masa depan Anda cerah. Anda ahli komunikasi, ahli psikologi, ahli pengembangan masyarakat, dan calon pemimpin bangsa. Saya akan sapa para mahasiswa syariah dan hukum. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Ahwalus Syahsiyah, Perbandingan Madhab, Hukum Tata Negara, Siasah, Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah, Ilmu Hukum. Anda akan menjadi hakim, ahli hukum, advokat, lawyer, ahli hukum dalam korporasi internasional, penasehat hukum, dan Anda yang akan menegakkan hukum di Indonesia. Saya akan sapa mahasiswa ilmu tarbiyah dan keguruan, pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab, manajemen pendidikan Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pendidikan Islam anak usia dini. Anda adalah pendidik, Anda adalah tokoh masyarakat, Anda adalah pembangun negeri ini. Luar biasa. Peran Anda untuk bangsa ini ditunggu. Lanjutlah. Kita bangga dengan Anda. Anda yang akan kami harapkan renovasi negeri ini. Dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Akidah dan Filsafat Islam, Studi Agama-Agama, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sosiologi Agama, Ilmu Hadis. Anda adalah ilmuwan kita, pemikir, ahli teologi, ulama. Peran Anda untuk bangsa ini dinantikan. Jangan ragu-ragu, Anda adalah tokoh suatu saat nanti. Anda yang akan mengganti kita semua. Jurusan Sains dan Teknologi, Matematika, Pendidikan Matematika, Fisika, Pendidikan Fisika, Kimia, Pendidikan Kimia, Biologi, Pendidikan Biologi, Teknik Informatika, Teknik Industri. Anda adalah ilmuwan kita. Anda akan membangun negeri ini. Indonesia kekurangan ilmuwan.
Dalam era industrialisasi, era globalisasi yang diperlukan ilmuwan. Ilmu sebagai fondasi bangsa ini. Bangsa ini kekurangan ilmuwan. Banyak orang berbicara di publik, ilmunya kurang. Banyak orang tampil di publik, tidak punya ilmu. Banyak orang ingin mempengaruhi orang lain, tidak ada ilmu. Andalah yang punya ilmu. Anda adalah aset bangsa. Ilmu sosial dan humaniora, jurusan psikologi, sosiologi, ilmu komunikasi. Anda adalah psikolog, sosiolog, ahli ilmu komunikasi. Anda adalah pemimpin bangsa. Jurusan ekonomi dan bisnis Islam, ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen keuangan syariah, akuntansi. Anda adalah ahli ekonomi. Anda yang nanti mengganti Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Mohon maaf, mungkin tadi saya salah menyebut pendidikan matematika, pendidikan biologi, dan pendidikan fisika berada di Fakultas Tarbiyah. Ya, Anda tetap semangat dari manapun Anda dan siapapun Anda dan fakultas apapun Anda. Saya akan mengingatkan sekalian para mahasiswa kita. Plato 2500 tahun yang lalu mengatakan, "You are what you think." Siddhartha Gautama juga mengatakan yang sama. Anda adalah pikiran Anda. You are what you think. Jika Anda berpikir menjadi orang sukses, jika Anda berpikir menjadi bupati, gubernur, anggota DPR, presiden, Anda akan menjadi. Jika Anda berpikir Anda akan menjadi ilmuwan, lanjut S2, S3, pergi ke seluruh dunia, itu akan terjadi. You are what you think. Jika Anda berpikir Anda akan menjadi mahasiswa sukses, membaca buku banyak, cum laude, masa depan Anda sukses, menjadi bisnismen sukses, menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang terpandang, menjadi orang bermanfaat, menjadi aktivis, Anda akan mendapatkannya. Jangan pernah berpikir negatif. Jangan pernah pesimis. Jangan pernah putus asa. You are what you think, kata Plato 2500 tahun yang lalu. Hati-hati dengan pikiran Anda. Pikiran Anda sama dengan fisik Anda. Pikiran Anda yang membentuk Anda. Dan tergantung apa yang Anda baca. You are what you read. Hati-hati. Selama menjadi mahasiswa, 4 tahun ke depan, Anda harus membaca sebanyak mungkin untuk membantu membentuk siapa Anda. Saya membaca banyak buku sehingga saya menjadi seperti ini. Saya S2 di Kanada, S3 di Jerman, saya dosen tamu di Jerman, saya dosen tamu di Singapura, saya dosen tamu di Australia, saya dosen tamu di Kanada dan di Amerika. Kenapa? Karena saya membaca. Saya tunjukkan buku yang saya baca, beberapa saja. Anda lihat ini. Ini adalah gambar proklamator kita. Beliau menulis sejak kecil, namanya Soekarno. Judul bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Jika Anda ingin mengenal Indonesia, Anda dilarang mendengar siapapun tentang Soekarno. Tetapi bacalah surat-surat Soekarno. Bacalah tulisan-tulisan Soekarno. Itu yang membedakan mahasiswa dan tidak mahasiswa. Jika Anda diberi cerita orang tentang Soekarno, Anda diam saja, salah. Bacalah sendiri buku Soekarno. Saya tunjukkan lagi bacaan saya. Ini adalah Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika. Ini bukunya, saya baca sampai tamat. Jika Anda ingin melihat Amerika, bacalah biografi orang nomor 1, nomor 2 di Amerika. Inilah buku Kamala Harris. You are what you read. Anda adalah apa yang Anda baca.
Jika Anda ingin mengenal Presiden kedua Indonesia, bacalah biografi Soeharto. You are what you read. Inilah Soeharto. Jadi jangan percaya apapun yang orang lain katakan sebelum Anda membaca. Bacaan terbaik adalah baca biografi orang-orang. Saya akan tunjukkan lagi. Ini adalah buku tentang Dalai Lama, tokoh Tibet, penerima hadiah Nobel dunia. Jika Anda ingin mengenal dunia, jika Anda ingin mengenal isu apa di dunia ini yang lagi trending, isu apa di dunia ini yang mengkhawatirkan semua umat manusia, bacalah Dalai Lama. Tentu saja di dalam bahasa Inggris, saya yakin bahasa Indonesianya juga sudah ada. Tapi sebaiknya Anda belajar bahasa Inggris. Inilah buku tentang Dalai Lama. Jika Anda ingin menjadi pahlawan, aktivis, tokoh masyarakat, LSM, menjadi wakil masyarakat, menjadi anggota DPR, menjadi presiden, wakil presiden, bacalah Gandhi. Ini bukunya. Ini buku tentang Gandhi. Mahatma Gandhi, penggerak dunia, penerima hadiah Nobel. You are what you read. Bacalah buku sebanyak mungkin, terutama buku-buku tentang orang besar. Jika Anda ingin mengenal Amerika, ini adalah buku tentang Martin Luther King Jr., penggerak hak asasi manusia di Amerika. Dialah yang menggerakkan Amerika dan menyetarakan antara kulit putih dan kulit hitam. Anda harus baca itu ya. You are what you read. Jika Anda ingin mengenal Jepang, ada banyak buku tentang samurai. Prinsip-prinsip pahlawan samurai, ahli pedang, ahli kesabaran. Dan sekarang prinsip samurai digunakan untuk bisnis. Maka sangat penting membaca buku-buku tentang samurai. Ini buku dalam bahasa Indonesia tentang Khairul Tanjung, pengusaha sukses di Indonesia. Sebaiknya Anda baca. Inilah yang akan mempengaruhi pikiran kita semua dengan membaca. Ini adalah tokoh. Pak Rektor, maaf suaranya termute. Suaranya. Audio. Ya, suaranya. Ya. Oke. Ya, oke. Lanjut. Dari tadi termute enggak? Atau baru Enggak. Cuma sebentar, Pak. Baru saja, Pak Rektor. Sudah oke sekarang. Ini adalah buku Malala Yousafzai, penerima hadiah Nobel. Anda harus meniru ini. What you read. Maka Anda tidak boleh percaya siapapun kecuali membaca biografinya. Buku yang paling saya sukai adalah tentang Barack Obama, Presiden Amerika. Ini bukunya. Saya kira kalau kita ingin mengerti Amerika, lebih baik kita membaca bukunya daripada mendengar cerita orang tentang Amerika. Inilah bukunya yang harus kita baca. Para mahasiswa saya sarankan membaca Barack Obama. Mungkin terjemahan bahasa Indonesianya sudah ada. Ini yang menarik bagi saya membaca Maradona, tokoh sepak bola, legenda dunia, penerima Ballon d'Or atau sepatu emas, legenda dalam sepak bola, ahli dalam strategi. Saya kira selama Anda menjadi mahasiswa, penting juga mempelajari Maradona, membaca buku. Ini adalah autobiografi Maradona. Ini kesukaan saya. Saya baca beberapa tahun yang lalu tentang Steve Jobs. Itu mau rename, tapi kok nggak bisa di rename? Mute, ya baik. Buku tentang Steve Jobs ini sangat penting dibaca. Saya yakin versi bahasa Indonesia ini sudah ada. Steve Jobs adalah orang yang sangat gigih, orang yang tidak kenal menyerah, orang yang mendirikan Macintosh, Apple.
jatuh bangun, pernah bangkrut, bangkit lagi. Perusahaannya sampai saat ini dikenal dengan perusahaan yang paling kokoh, memproduksi iPhone yang Anda pegang, laptop yang Anda pegang, dan berbagai macam inovasi-inovasi di dunia. Anda harus menjadi seperti Steve Jobs. Jangan bercita-cita kecil. Bercita-citalah yang besar. Anda adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Ini buku sedikit praktis. The Power of Now. Saya kira para mahasiswa saya penting untuk membaca Eckhart Tolle, The Power of Now. Ini buku bercerita tentang kesuksesan. Dan Anda butuh sukses. Jangan percaya siapapun. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, itu perintah Al-Quran. Dan artinya Anda harus membaca. Tidak ada cara lain. Saya tunjukkan 2 buku lagi. Saya mempunyai banyak buku. Buku ini tentang Ikigai. Tentang bagaimana orang Jepang menjadi negara industri yang sukses. Indonesia butuh belajar dari Jepang. Dan itu ada di tangan Anda. Anda harus belajar seperti orang Jepang. Anda harus sukses dalam bisnis. Anda harus sukses jadi pemimpin seperti orang Jepang. Prinsip-prinsip orang Jepang ada di dalam Ikigai. Tidak ada cara lain kecuali membaca. Jangan percaya siapapun kecuali Anda membaca. Dan percayalah kepada orang yang sukses. Percayalah orang yang telah menjalaninya. Dan percayalah kepada contoh, bukan sekedar cerita. Kebetulan saya mempunyai hobi diving, yaitu menyelam di laut, berenang di laut. Bagus juga saya membaca tentang diving, yaitu Anda akan menemui kekayaan Indonesia. Inilah dasar keragaman, Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa kekayaan Indonesia harus disyukuri. Terakhir saya tunjukkan bacaan kuno saya. Ini judulnya Lucius Seneca, Letters from Stoic, 2500 tahun yang lalu. Ini adalah penasihat Kaisar Nero yang menulis kepada sahabatnya bernama Lucius. Buku ini sangat bagus sekali, prinsip filsafat. Para adik-adik mahasiswa, anak-anakku yang saya cintai, Anda pasti sukses seperti tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Jika Anda tetap membaca, Anda tidak mudah terpengaruh, hindari kerumunan. Jangan mudah percaya. You are who your friends are. Anda adalah siapa yang Anda ajak teman. Kemarin saya sampaikan berkali-kali, ada 4 orang berkumpul, pengusaha sukses. Anda ikut, Anda adalah pengusaha sukses yang kelima. Ada 4 guru besar. Ada 4 guru besar. Ada 4 guru besar. Anda ikut, Anda adalah kelima orang yang sukses. Para mahasiswa sekalian, Anda itu siapa? Anda adalah Soekarno. Anda adalah Hatta. Anda adalah Steve Jobs. Anda adalah Mahatma Gandhi. Anda adalah Barack Obama. Tetapi saat ini eranya sudah lain. Jadi Anda harus menggunakan cara yang lain pula. Saat ini adalah era digital, era baru. Maka Anda sangat mudah mencari informasi. Anda bisa dengarkan YouTube, kanal-kanal yang bermanfaat seperti TED Talk, ya. Anda bisa melihat cerita Rafael Nadal, Roger Federer, dan orang-orang yang sukses. Jangan lupa menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga juga harus dinikmati. Dinikmati dengan cara berolahraga, berseni, dan sedikit bersenang-senang. Ya, di dalam teori filsafat kuno harus ada keseimbangan, moderasi atau tawasud antara pleasure, kesenangan, pain atau suffering, penderitaan, dan juga sekaligus dream, cita-cita. Harus seimbang. Yang harus diseimbangkan adalah pleasure, kesenangan, pain atau suffering, penderitaan, dan yang lain adalah dream atau mimpi. Maka tolong seimbangkan itu, ya. Anda harus menyeimbangkan pikiran itu, ya.
Ada dua tema yang ingin saya sampaikan secara tegas di hadapan para mahasiswa sekalian. Dua tema ini menjadi prioritas UIN Sunan Kalijaga. Satu, seks. Seks ini terutama para mahasiswi harus hati-hati. Para mahasiswa juga harus hati-hati. Tidak boleh ada kekerasan seksual, apalagi ada unsur pemaksaan. Maka jika Anda ada yang memaksa, memanfaatkan, melanggar kode etis seks, Anda harus menolak. Ya, seks harus dilakukan dengan bijak sesuai dengan aturan. Banyak sekali laporan dari kakak-kakak kelas Anda, banyak pelanggaran seks. Maka jika sudah terjadi pelanggaran seks, apa yang harus Anda lakukan? Anda jangan mencela. Anda jangan memojokkan orang yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi Anda harus menolong. UIN Sunan Kalijaga sudah punya PLT, Pusat Layanan Terpadu tentang Seks. Maka yang sudah menjadi korban seksual, terutama mahasiswi-mahasiswi, tolong segera hubungi PLT, akan menolong. Apakah itu sudah terjadi kecelakaan, apakah sudah terjadi depresi atau stres, apakah sudah terjadi pelanggaran. Kita tidak akan menyalahkan, tetapi kita akan menolong. Isu kedua, para adik-adik mahasiswa, tentang isu Bhinneka Tunggal Ika atau keragaman. Anda harus sadar bahwa Indonesia beragam, hidup ini beragam. Anda harus memberi ruang kepada orang yang berbeda. Berbeda agama, berbeda tradisi, berbeda etnis, berbeda madhab, berbeda organisasi, berbeda pilihan politik, berbeda warna, berbeda bahasa. Anda tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus memberi ruang kepada orang yang berbeda sekalipun imannya tidak sama. Sekalipun cara berdoanya tidak sama. Di dalam Islam ada banyak organisasi. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Syiah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Jamiatul Khair. Semuanya mendapatkan hak yang sama. Ahmadiyah, Syiah, dan kelompok-kelompok minoritas. You are what you do. Anda adalah apa yang Anda lakukan. You are what you treat others. Anda adalah bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Anda, akhlak Anda, moral Anda diukur dari bagaimana Anda memperlakukan orang yang lemah, orang yang minoritas, orang yang pengikutnya tidak banyak. Tidak selamanya orang mayoritas, pengikutnya banyak itu selalu benar. Tidak. Maka hormatilah minoritas, baik di kampus maupun di Indonesia. Orang yang pengikutnya sedikit, organisasi yang pengikutnya sedikit, partai politik yang pengikutnya sedikit, kelompok keagamaan yang pengikutnya sedikit, jamaah yang pengikutnya sedikit mendapatkan hak yang sama dengan mereka yang punya pengikut banyak. Maka kita harus sadar perbedaan agama, perbedaan madhab, perbedaan cara pandang, perbedaan organisasi kemahasiswaan, perbedaan semuanya harus kita hargai. Para mahasiswa sekalian, saya sedikit menyinggung tentang perjalanan yang mungkin nanti akan Anda ambil hikmahnya. Sekali lagi, saya sama dengan Anda. Saya dulu juga mahasiswa S1, kemudian selesai menjadi mahasiswa S1, saya baru belajar bahasa Inggris. Saya mengambil S2 di Kanada, di McGill, Montreal. Selama belajar di Kanada, saya belajar bahasa Prancis. Setelah selesai S2, saya belajar bahasa Jerman. Lalu saya pergi ke Jerman untuk mengambil S3. Semuanya dengan beasiswa penuh. Setelah itu saya menjadi dosen tamu di Jerman, menjadi dosen tamu di Singapura, menjadi dosen tamu di Australia, menjadi dosen tamu di Hong Kong, di India, menjadi dosen tamu di Amerika. Anda bisa cek profil saya di Google. Sekali lagi, saya ulang sekali lagi. Anda harus percaya pada Google. Jika Anda ada orang yang mempengaruhi Anda, cek namanya di Google. Jika ada di Google, Anda ikuti apa yang menjadi reputasi orang itu. Jika tidak ada di Google, tidak perlu diikuti. Berarti orang yang mempengaruhi Anda tidak punya reputasi. Google terpercaya. Google menunjukkan semua reputasi dari kita.
maka Anda perlu sering-sering membuka Google dan menggoogle siapa yang berbicara dengan Anda. Sehingga Anda tidak mudah dipengaruhi orang, Anda sadar informasi, Anda tahu persis siapa yang berbicara. Maka jangan ragu-ragu, bukalah Google. Ya. Dan jika Anda buka YouTube, jangan ragu-ragu, subscribe YouTube saya. Nama saya Al-Makin. Instagram saya juga ada, nama saya Al-Makin. Anda bisa subscribe. Dan jangan hanya subscribe kepada kanal YouTube, Instagram, atau Twitter yang tidak tahu reputasi dari orang itu. Reputasi itu diukur dari dua hal. Reputasi dalam bidang akademik yaitu tulisan-tulisannya, kiprah-kiprahnya, pendidikannya, dan pandangan-pandangannya. Para mahasiswa sekalian, saya nanti akan keliling kampus, semua fakultas. Saya harap semua jurusan. Saya nanti akan membawa hadiah buku kepada adik-adik semua, masing-masing. Saya punya banyak buku ya. Salah satunya adalah buku saya ini, Membela yang Lemah Demi Bangsa dan Ilmu. Kemudian buku saya yang lain, Dari Barat dan Timur. Dan buku saya yang lainnya akan saya hadiahkan nanti adalah Keragaman dan Perbedaan. Ini buku saya, Keragaman dan Perbedaan. Nanti kan saya dan Pak Warek-Warek akan keliling, akan memberi hadiah buku kepada Anda untuk Anda baca. Sekali lagi, para adik-adik mahasiswa angkatan 2022, anak-anakku tersayang, anak-anakku yang saya cintai, saya berdoa untuk kesuksesan Anda. Saya yakin Anda jauh lebih sukses dari kita. Saya yakin Anda akan keliling dunia. Saya yakin Anda akan menjadi pengusaha sukses sebagaimana buku yang saya ceritakan tadi. Saya yakin Anda akan menjadi pemimpin bangsa. Saya yakin Anda akan menjadi ilmuwan, akan mendapatkan beasiswa keliling dunia. Saya yakin Anda lebih baik dari kita. Saya tutup dengan doa saya, tolong diaminkan. Sebelum itu, mari kita ucapkan semboyan kita. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. Bersama-sama. 1, 2, 3. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa. Win Sunan Kalijaga mendunia. Kali lagi. Dunia. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa. Sunan Kalijaga. Tarik. Win Sunan Kalijaga mahal. Allahumma inna nas'aluka salam wa afiatan fil jasad. Amin. Kesehatan fil ilmi wa barakatan. Taubatan qoblal maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'dal maut walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.